Tujihma saya pahabong jikalilaan halam asi halam aran Tuhan Yesus Kristus Tuhan dahin juru selamatan. Jadi ihak limkah laja lang halam uriptam. Jadi jihma nih telok senghinang jikalilaan marung joh persepuluhan menjamtuk selita telok tak kuri habah lang lalu ore deh. Jadi doa nih aku na ringkasan dahin kesimpulan men selita telok kayak kuri jaga lang ulalo nanda dua sesi lang ulalo tidak. Jadi mulai telah masuk halam ringkasan anan ataupun pejoh halam selita persepuluhan nanda. Jadi undak lah aku kiri telok sama pelemana sama pikil tak kuri ayat lang ok sedia awan telok buka pelemana gimana jadi cara tak belajar nah sipun kenap lang terbuka jadi pun kenap lang ikem jam jadi unaklah aku bahasa halam Roma ataupun halam surat Roma pasal telok ayat 10 pitan. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi behitulah belajar buk dahun tebara Tuhan ataupun Alkitab kita sanghabung ayat ini halam Roma pasal telok ayat perpitan. Jadi dahun nak bara segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi hihi kelunan lang murib haidah hukum Taurat. Jadi Taurat anak anundah. Hihilang murid awang hukum Taurat lang janna Taurat ati dah jan hipun Taurat ati bekoran udah latina segala limkat lang tercantum limkat lang teh alam Taurat ati semua yang tercantum di dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Tak maksudnya nanti supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukum Allah. Halam di Korintus di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 20 menyebut demikian. Demikianlah bagi orang Yahudi, kata Rasul Paulus, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun, kata Paulus, ini Rasul yang luar biasa sekali. Dia berkata dengan sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Seperti apa yang pernah kita dengar, seperti apa yang pernah saya katakan bahwa Paulus ini adalah orang Farisi, seorang yang fasih, seorang yang berpengetahuan luas tentang Taurat. Dan itulah kehidupan Rasul
Paulus sebelum dia mengenal Kristus, dia hidup berpandukan Taurat. Tapi setelah dia mengenal Kristus, menerima Kristus di dalam hidupnya, dia berkata seperti ini, aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jelas bukan? Tidak mungkin ayat ini ditulis seperti itu tanpa message yang bermakna bagi kita. Jadi, aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Paulus tidak melakukan Taurat dan dia tidak hidup di bawah hukum Taurat setelah dia menerima Kristus, setelah dia memberi diri kepada Kristus. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 21 juga, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Jadi maksudnya di sini, Paulus itu hidup di bawah hukum Allah. Dan kalau kita menyelidiki kembali ke dalam perjanjian lama, kisah hidup orang Israel, jadi ada dua hukum yang kita lihat di sana. Satu adalah hukum Allah. Hukum Allah yang diberikan oleh Allah kepada Musa di atas Gunung Sinai, di mana hukum itu ditulis di atas loh batu. Itu hukum Allah. Hukum itu tidak boleh berubah. Jadi kita mau tahu terlebih dahulu apa maksudnya Taurat. Taurat itu adalah hukum, perintah. Jadi ada dua Taurat itu, Taurat Musa dan Taurat Allah sendiri, hukum Allah. Karena aku, katanya, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Nah, di perjanjian baru ini, kita menemukan satu hukum lagi, yaitu hukum Kristus. Jadi setiap umat perjanjian baru, mereka hidup di bawah hukum Kristus, bukan hukum Taurat Musa yang 613 mizbor itu. Bukan hidup di bawah hukum itu lagi, tapi hidup di bawah hukum Kristus. Kristus yang merupakan hukum Allah sendiri. Merupakan hukum Allah sendiri. Jadi kalau kita melihat kepada topik kita mengenai persepuluhan ini, persepuluhan ini adalah perintah ataupun ketentuan hukum Taurat. Jadi sepatutnya kita sebagai umat tebusan, umat di dalam perjanjian baru ini, tidak perlulah meletakkan diri kembali di bawah perintah hukum Taurat itu. Surat Galatia pasal 5 ayat 18 menyebut demikian. Jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Atau kita boleh bunyi seperti ini lagi. Jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Taurat, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Roh ataupun hukum Kristus. Nah, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi jikalau kita memberi diri hidup di bawah hukum Taurat, kita tidak hidup dipimpin oleh Kristus ataupun oleh Roh Allah. Jadi memberi itu bukan hal yang tidak baik. Itu sangat baik sekali. Karena Tuhan Yesus sendiri melakukannya dan menggalakkannya.
Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan persepuluhan. Tidak melakukan persepuluhan. Jikalau kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Allah, maka kita tidak di bawah hukum Taurat. Namun kalau kita melakukan sebaliknya juga yang akan terjadi. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 10 menyebut demikian. Semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jadi, apakah kita ingin hidup dikutuk? Hidup terkutuk? Kalau kita rindu sangat mau hidup di bawah kutukan, lakukanlah hukum Taurat. Lakukanlah perintahnya dan ketentuan-ketentuannya. Semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. 613 mitzvot itu. Dan persepuluhan itu ditulis di bawah cukim. Yang menentukan persembahan, yang menentukan halal haram. Seperti itu. Surat Efesus pasal 2 ayat 15 menyebut demikian. Sebab dengan matinya, ini penting, ini kita perlu paham dan renungkan siang malam. Renungkan siang malam. Kita tidak melarang orang memberi, berilah dengan rela, sesuai kemampuan, sesuai kesanggupan, sesuai apa yang kita ada. Bukan dengan arahan dan perintah-perintah dari siapapun. Apalagi melakukan perintah Taurat ini, yaitu persepuluhan. Jadi, perhatikan Efesus 2 ayat 15 ini. Bunyinya bagaimana? Sebab dengan matinya siapa? Matinya Tuhan Yesus. Sebagai manusia. Jadi ketika Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia, dia betul-betul manusia. Dia betul-betul manusia. Ia telah membatalkan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan. Apa maksudnya membatalkan? Melanjutkan? Bukan. Ia telah membatalkan hukum Taurat. Nah, ia telah membatalkan hukum Taurat. 613 mitzvot itu. Dengan segala perintah dan ketentuan Taurat itu. Di mana dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan. Segala perintah-perintah Taurat itu. Segala ketentuan-ketentuan Taurat itu. Dibatalkan melalui kematiannya. Oleh kematiannya. Sebagai manusia itu. Ya kan? Tidak mungkin kita tidak paham bahasa ini. Ini bukan bahasa yang susah untuk difahami. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi kalau dia tidak membatalkan, kalau Taurat itu tidak batal, kita bangsa lain ini tidak dapat mendekati Allah.
dan kita tidak akan pernah berpeluang untuk menjadi anak Allah. Karena katanya untuk menciptakan keduanya, yaitu bangsa Yahudi dan bangsa-bangsa lain, menjadi satu manusia baru. Kita dipersatukan oleh karena terbatalnya hukum Taurat itu. Kalau hukum Taurat itu tidak dibatalkan, jangan harap mau menjadi anak Tuhan. Jadi itulah bahayanya. Kalau kita menghidupkan kembali, kalau kita melakukan perintah dan ketentuan Taurat itu dalam hidup kita sebagai umat perjanjian baru ini. Umat perjanjian baru ini sepatutnya lebih luar biasa dari umat yang melakukan Taurat. Ya kan? Sepatutnya keberadaan umat perjanjian baru ini lebih luar biasa. Lebih luar biasa dalam setiap perilakunya. Karena mereka hidup di bawah hukum Kristus. Seperti mana Paulus hidup di bawah hukum Kristus. Dan Paulus sendiri berkata, aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Aku sendiri, kata Paulus, kalau tidak percaya, baca 1 Korintus 9 ayat 20. Di sana Paulus menyebut dirinya tidak hidup di bawah hukum Taurat. Karena dia tidak melakukan hukum Taurat. Dia tidak melakukan hukum Taurat. Jadi, dia tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dia tidak diperintah-perintah Taurat. Dia tidak diperintah Taurat. Walaupun dahulunya dia adalah orang yang paling pandai di dalam Taurat. Dia paling pandai dalam Taurat. Seperti itu. Jadi sekarang kita masuk ke dalam ringkasan kita. Ringkasan melalui pelajaran yang sudah kita dengar di 2 sesi yang sudah lalu. Oke, jadi video sesi kedua sudah saya videokan. Ada beberapa bagian sudah saya videokan dan saya upload di dalam YouTube saya. Di dalam YouTube saya. Jadi kalau ada yang tidak puas hati atau kalau ada yang ingin lagi mengetahui apa yang sudah saya hujahkan, apa yang sudah saya ajarkan, boleh rujuk di dalam YouTube saya, Agustin Soong Channel. Jadi jangan lupa like, subscribe, atau share. Kalau boleh komen lah di dalam YouTube itu. Jadi terima kasih kepada yang sempat bersama dengan saya pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Jadi terbukalah dalam menemui atau dalam belajar hal yang seperti ini. Mungkin perkara ini suatu hal yang baru bagi kita. Tapi sebenarnya hal ini sudah dilakukan. Sudah ada berabad-abad yang lalu. Hanya mungkin kita yang lepas pandang seperti itu. Jadi kita melihat ringkasan persepuluhan pagi ini hanya untuk refresh kembali pikiran kita lah. Jadi persepuluhan sebelum Taurat Musa. Persepuluhan sebelum Taurat Musa yang dilakukan oleh Abraham dan yang dinazarkan oleh Yakub sebagai tindakan sukarela dan bukan atas perintah Tuhan Allah. Jadi sebenarnya persepuluhan sudah menjadi amalan penyembah berhala di Mesopotamia di kala itu. Jadi mungkin Abraham ini karena dia membesar di bawah keluarga, di dalam keluarga yang sememangnya menyembah berhala. Jadi praktik itu mungkin pernah dilakukannya ataupun
dia melihatnya melalui apa yang dilakukan bapaknya. Jadi, ataupun dia melihat hal ini dilakukan oleh bangsanya. Karena ketika dia bertemu dengan Melkisedek itu, dia melihat Melkisedek itu adalah orang yang patut dihormati. Orang yang patut dihormati karena Melkisedek itu lebih mulia dari dia. Lalu dia memberi 1/10 dari harta jarahannya, dari harta rampasan perangnya itu. Dan kalau kita membaca selanjutnya, satu barang pun tidak diambil oleh Abraham. Karena barang-barang rampasannya itu tadi, yang masih tinggal 90% itu, dikembalikannya kepada orang yang diberikannya. Dan dia tidak ada mengambil bahagian di dalam harta rampasan perang itu. Tidak ada. Jadi kalau tidak percaya, bacalah kisah Abraham. Lihatlah kisah Abraham. Amalan persepuluhan tidak dapat diadopsi sebagai persembahan umat perjanjian baru karena tidak ada hukum atau peraturan yang memerintahkannya di perjanjian baru. Jadi mungkin ada yang berkata bahwa di perjanjian baru pun diajar untuk memberi persepuluhan. Jadi belajar lagi lah. Belajar lagi. Jadi tidak usah kita berdebat tentang hal itu. Belajar lagi. Belajar lagi. Apakah benar ditekankan seperti itu pada ayat-ayat yang sudah ditemukan? Atau kita yang mengarang-arang sesuai keinginan kita? Nah, bagi orang yang belajar di sekolah teologi, mungkin pemahamannya lebih tinggi. Jadi, atau mungkin ada jemaat yang lebih fasih lagi dalam hal mencari ayat-ayat ini. Jadi sebelum kita mengabarkannya, mengajarkannya, kita selidiki dalam dulu. Apakah betul diajarkan seperti itu? Jadi, supaya jangan hal itu akan menghukum kita sendiri. Persepuluhan zaman Taurat adalah di dalam bentuk makanan. Dalam bentuk makanan, bukan uang. Nah, persembahan persepuluhan ini aslinya adalah dalam bentuk makanan, bukan uang. Bukan uang. Jadi ada orang mungkin berkata seperti ini, firman Tuhan itu tidak boleh berubah. Dari dahulu, sekarang, sampai selamanya. Amin. Memang tidak berubah. Tetapi kenapa persembahan persepuluhan di dalam bentuk makanan berubah menjadi dalam bentuk uang di masa sekarang? Karena Tuhan kita ini mengubahnya. Bila sedangkan semasa Yesus menjadi manusia, dia tidak memberi persepuluhan ataupun menerima persepuluhan. Karena dia bukan orang Lewi dan dia bukan petani dan peternak. Jadi persembahan persepuluhan dalam bentuk makanan itu hanya diberi oleh 11 suku Israel yang memiliki hasil ladang dan ternak kepada orang Lewi, orang asing, anak yatim, janda atau balu. Jadi ada beberapa lagi kelompok yang turut sama menikmati persepuluhan dari bangsa ini. Orang Lewi, orang asing, anak yatim, para janda dan balu. Janda ataupun balu. Ya kan? Tapi kenapa persembahan persepuluhan itu di zaman ini berubah menjadi uang? Bukankah ada aturan-aturannya di dalam hukum itu?
Seperti itu. Kalau kita berkata firman Tuhan tidak berubah dari dahulu, sekarang, dan selamanya, kenapa tiba-tiba berubah menjadi uang? Dan diberi dalam nilai 10 lagi. Nah, orang Israel zaman dulu, kalau mereka ingin menukarnya dalam bentuk uang oleh karena masalah-masalah tertentu, perjalanan yang jauh, dan susah untuk lembu sapi itu dan memikul gandum-gandum mereka, boleh diperbolehkan. Kalau ada masalah itu dibenarkan menukarnya dalam bentuk uang. Tetapi bukan 10%, 12%. 12%. Nah, kan ia ditukar kepada 12%. Jadi mungkin kita berkata seperti ini, mereka tidak memberi persembahan-persembelihan dalam bentuk uang, karena masa itu belum ada uang. Kenapa ada perkataan uang? Kenapa ada perkataan uang? Ya kan? Jadi, berpikirlah sejenak sambil minum kopi, kita berpikir, ya seperti itu. Yang kita tidak mau ini, kita mengaku kita sebagai anak Tuhan, tapi kita dihakimi oleh Taurat. Bahaya, bahaya. Ini sangat bahaya. Kita melihatnya sangat bahaya. Sangat bahaya. Contohnya, di dalam negara kita Malaysia ini, ada sistem yang dinamakan sistem cukai. Ya kan? Jadi ada syarat-syaratnya. Apabila pendapatan orang itu sampai kepada tingkat ini, maka mereka akan membayar cukai. Dan dalam membayar cukai itu ada peratus-peratusnya sesuai apa yang diperolehinya, penghasilannya. Jadi kalau kita memberi tidak sesuai peratus cukai itu, maka kita juga akan kena denda. Kita akan kena denda. Didenda oleh kerajaan Malaysia ini. Ya kan? Yang bekerja dalam LHSDN pakar lagi dengan hal ini. Jadi kalau kita membayar cukai itu tidak sesuai peratus yang diminta oleh jabatan cukai ataupun jabatan kerjaan kita, kita akan kena hukum. Jadi dalam hal persepuluhan ataupun perintah dan ketentuan persepuluhan ini harus juga demikian. Kalau dia minta 10% itu kita betul-betul beri 10%. Jadi saya mau kita berpikir sejenak. Apakah selama ini kita yang mengaku sebagai pemberi persepuluhan yang setia benar-benar memberi sepuluhan kita sesuai hitungannya? Apakah kita benar memberi persepuluhan itu sesuai kehitungannya? Kalau di dalam doa kita berkata demikian, Tuhan ini persepuluhan yang saya beri, tetapi hitungannya tidak sesuai. Apakah kita pikir kita orang benar? Kita adalah penipu. Jelas kita menipu. Jadi daripada hal itu akan menyebabkan kita sakit suatu masa nanti pada hari penghakiman, lebih baik jangan dilakukan. Lakukanlah pemberian-pemberian lain. Bukankah banyak cara lain untuk kita memberi? Yang paling bagus itulah memberi dengan rela, sesuai kemampuan kita, sesuai kerelaan kita. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak mendukung pelayanan, siapakah yang akan melakukannya? Mendukung pelayanan tidak semestinya dengan memberi persepuluhan. Berilah sesuai kemampuan, sesuai keperluan gereja tempat kita beribadah, tempat kita berbakti. Jadi
kita mau tahu terlebih dahulu kedudukan persepuluhan itu. Ianya di dalam aturan Cukim. Cukim ini adalah bahagian 613 misbot hukum Taurat itu. Janganlah mengikat diri di bawah hukum Taurat lagi. Seperti apa Paulus katakan, orang yang hidup di bawah hukum Taurat akan hidup di bawah kutuk. Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita, kata kita. Tapi kenapa kita tidak mau merdeka? Kenapa kita tidak mau merdeka? Ya kan? Persepuluhan zaman Taurat di tahun pertama dan kedua, persembahan persepuluhan ianya untuk perayaan hari raya Pondok Daun. Ianya untuk perayaan hari raya Pondok Daun. Dan dimakan bersama beramai-ramai. Persepuluhan pada tahun pertama dan tahun kedua sesuai hitungan kalender mereka, sesuai hitungan mereka lah. Persembahan persepuluhan hanya untuk perayaan hari raya Pondok Daun dan dimakan bersama beramai-ramai. Bukan ngap-ngap sendiri, bukan. Beramai-ramai menikmatinya. Di tahun ketiga, persembahan persepuluhan itulah yang diberikan kepada orang Lewi untuk kelangsungan hidup mereka. Orang asing, anak yatim, para janda, balu, orang miskin. Dan pada masa tahun ketiga ini, pemberi persepuluhan dan keluarganya tidak lagi menikmatinya bersama dengan mereka. Dengan orang Lewi tadi, dengan orang asing, dengan anak yatim tadi. Mereka tidak menikmati bersama mereka. Itu mereka beri sebagai kelangsungan hidup orang miskin-miskin ini tadi di tahun-tahun yang akan datang. Di hari-hari yang akan datang, seperti itu. Mereka beri pada ketika itu. Jadi pemberi persepuluhan ini adalah ketua keluarga. Yang lain tunggu jadi ketua dulu baru beri. Seperti itu. Jika pemberi persepuluhan ingin memilikinya sendiri, maka dalam tahun ketiga ini ya, jika pemberi persepuluhan ingin memilikinya sendiri, maka dia menebusnya dengan uang. Nah, sedangkan zaman itu ada uang. Tetapi kenapa persepuluhan tidak dilakukan dalam bentuk uang? Nah, kalau firman Tuhan itu tidak berubah, kenapa hari ini dia berubah menjadi bentuk uang? Maka dia menebusnya dengan uang. Artinya dalam bentuk uang itu bukan yang utama. Dengan menambahkan 1/5 ataupun 2% dari harganya dalam bentuk uang, ianya menjadi 12%. Persepuluhan dari ternak, lembu, sapi, kambing, domba diatur dengan cara-cara tersendiri. Ada cara-caranya. Jadi contohnya binatang ini kan, lembu, sapi itu, dan kambing, domba itu. Mana yang ke-10 dalam kiraan mereka yang melalui bawah tongkat gembala, itu dijadikan persepuluhan. Jadi, kalau orang yang memelihara ternak pada ketika itu hanya memiliki 5 ekor lembu, dia tidak perlu memberi persepuluhan. Dia tidak perlu memberi persepuluhan. Kalau ketika itu
penternak itu hanya menternak ayam, menternak itik, menternak babi. Mereka ini walaupun sampai puluh yang lewat di bawah tongkat gembala tidak diterima. Karena itu bukan binatang yang dikhususkan untuk persepuluhan. Ya kan? Jadi tidak ada persepuluhan dilakukan pada tahun Sabat dan tahun Yobel. Tidak ada. Tahun Sabat itu tahun mereka rehat. Tahun Yobel itu tahun pelepasan. Jadi tidak ada dilakukan Taurat pada masa itu. Karena tanah pada tahun Sabat tidak dikerjakan, hanya dibiarkan untuk refresh dia punya zat-zat mungkin di dalam tanah itu sendiri. Dan tahun Yobel itu tidak ada yang memberi persepuluhan, karena masa itu semua hutang-hutang dianggap lunas dan hamba-hamba dimerdekakan. Nah, dimerdekakan. Semua hamba-hamba dimerdekakan. Jadi tidak ada persepuluhan dilakukan pada tahun Sabat dan tahun Yobel. Tapi hari ini persepuluhan dilakukan tiap bulan. Tiap bulan. Apakah firman Tuhan tidak berubah? Hasil banci penduduk Israel menunjukkan kedudukan suku Lewi dan suku lainnya tetap di rasio sekitar 1/30. 1 nisbah 30. Inilah penyebab persepuluhan itu menjadi bekalan makanan seimbang bila dibahagikan setiap 3 tahun. Dan aturan Taurat itu, perintah Taurat itu memerintahkan hanya sekali setahun memberi persembahan persepuluhan. Itu pun ada aturannya lagi. Hanya dilakukan dalam 3 tahun. Tahun pertama, kedua untuk merayakan perayaan Pondok Daun dan dimakan bersama beramai-ramai. Dan pada tahun ketiga barulah itu diberi kepada orang Lewi, para janda, orang-orang miskin, orang asing, anak yatim, untuk kelangsungan hidup mereka selanjutnya. Imam Lewi, keturunan Harun, mendapat persembahan persepuluhan dari suku Lewi, bukan dari orang Israel yang banyak itu. Mereka hanya menerima persembahan persepuluhan ataupun mendapat persembahan persepuluhan dari suku Lewi sendiri, dan bukan dari 11 suku Israel yang lain. Jadi kalau imam keturunan Harun ini memandai-mandai mendapat persepuluhan dari 11 suku Israel yang lain, dia telah melanggar hukum. Dia telah melanggar perintah dan ketentuan hukum itu sendiri. Jadi mereka hanya menerima persepuluhan mereka dari suku Lewi. Malaki 3 ayat 10. Nah, Malaki 3 ayat 10 sering dipakai sebagai ayat sakti. Ayat sakti. Untuk mengancam jemaat tanpa melihat konteks. Tanpa melihat konteks. Tanpa melihat kasus-kasus, kes-kes yang terjadi. Hanya lihat ayat itu seperti ini, wah, lalu disampaikan seperti itu. Untuk memahami Malaki 3 ayat 10 ini, baca Nehemia, baca Ezra, baca habis kitab Malaki itu, baru kita paham kenapa Allah berbunyi seperti itu, berkata-kata seperti itu. Jangan terlalu cepatlah untuk menyimpulkan sesuatu.
untuk menyimpulkan sesuatu. Perlahan-perlahan, selidiki. Kalau kita menyanyikan lagu selidiki aku, lihat hatiku. Jadi kita pun perlu menyelidiki yang ditulis di dalam Alkitab itu. Seperti itu. Persepuluhan zaman Perjanjian Baru, umat Perjanjian Baru, umat tebusan, tidak lagi diperintah oleh hukum Taurat. Hanya orang-orang Israel ataupun orang Yahudi di dalam Perjanjian Lama sahaja yang perintah hukum Taurat dan diwajibkan mengamalkan persepuluhan. Sahaja yang diperintah hukum Taurat dan diwajibkan mengamalkan persepuluhan. Jadi kita ini kan kebanyakan kita yang ada di dalam Sarawak ini tidak ada yang keturunan Yahudi, tidak ada. Semua kita ini goyim. Kita ini bangsa asing, bangsa lain. Jadi Taurat itu hanya untuk orang Israel, hanya untuk orang Yahudi. Ya kan? Walaupun kita hari ini diam di Israel sana, kalau kita tidak convert masuk dengan mereka pada zaman dulu itu, kalau kita tidak convert masuk dengan mereka, kita tidak perlu sibuk-sibuk memberi persepuluhan. Tidak perlu. Karena mereka tidak melayan kita. Ya kan? Jadi orang di zaman Perjanjian Lama itu hidup diperintah, orang-orang Yahudi maksud saya, diperintah hukum Taurat dan mereka wajib mengamalkan persepuluhan. Mengamalkan persepuluhan. Oh, lalu ada yang berkata, oh kita ini orang Israel rohani. Apa itu? Ya, kalau kita tidak masuk Israel pun dan kita memang hidup rohani, kita terima Tuhan. Seperti itu. Tak perlu menyebut diri orang Israel rohani, tidak perlu. Karena ada juga orang Israel yang tidak rohani. Ya. Penyebutan persepuluhan di Perjanjian Baru bukanlah perintah tentang persembahan persepuluhan. Nah, itu saya kata tadi, untuk lebih memahami lagi, pakailah nalar yang baik untuk menyelidiki ayat-ayat yang kita pikir itu adalah perintah untuk memberi persembahan persepuluhan. Selidiki lagi. Perlahan-lahan selidiki lagi. Yesus dan murid-muridnya tidak mengamalkan persepuluhan, baik dalam menerima dan memberi. Oh, tidak mungkin. Nah, itu kan. Lalu mungkin alasannya seperti inilah. Hal yang seperti itu tidak usah diberitahu pun di dalam Alkitab, karena mereka memang sudah tahu. Aduh. Baca balik prinsip Taurat itu. Baca balik prinsip Taurat itu. Bagaimana? Yesus dan murid-muridnya tidak mengamalkan persepuluhan, baik dalam menerima dan memberi. Kita baca silsilah Yesus dulu. Apakah dia orang Lewi? Dan murid-muridnya yang lain, apakah mereka petani dan penternak? Sebahagian dari mereka adalah nelayan. Ikan tidak mengambil bahagian di dalam persepuluhan. Ikan tidak diberi sebagai persembahan persepuluhan. Dan ada sebagian pemungut cukai.
pemungut cukai, nelayan, tukang kayu tidak memberi persepuluhan. Tidak. Menurut syarat, menurut perintah Taurat dan ketentuannya, yang memberi persepuluhan itu adalah petani dan peternak. Binatang yang diternak juga harus diperhatikan. Bukan sembarang barang binatang. Kalau yang menternak ayam, menternak itik, menternak babi, tidak diminta untuk memberi persembahan persepuluhan. Itu konsepnya persepuluhan. Orang-orang yang bukan petani dan peternak tidak diperintahkan untuk memberi persepuluhan. Tidak diperintahkan untuk memberi persepuluhan. Tidak. Tidak diperintahkan. Kalau tidak percaya, baca balik. Baca ulang. Selidiki ulang Taurat itu. Ya kan? Tidak usah kita berargumentasi, tidak usah kita ajak debat-debat dulu. Kita sendiri masuk dulu. Selidiki dulu. Selidiki dan kecapilah apa yang kita temukan. Pada zaman para rasul, persepuluhan tidak diamalkan. Nah, mana mungkin? Tidak mungkin. Seperti itu kan. Ya, saya juga punya perasaan yang seperti ini dulu. Tidak mungkin para rasul tidak ajal itu. Seperti itu kan. Jadi kita selidiki dan kita belajar dari orang yang lebih paham. Dan kita juga melihat konteks dan menemukannya. Pada zaman para rasul, persepuluhan tidak diamalkan. Tidak, karena Paulus sendiri berkata, aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, katanya. Nah, kalau persepuluhan ini adalah perintah dan ketentuan hukum Taurat, mana mungkin Paulus melakukannya? Mana mungkin? Ya kan? Mana mungkin? Namun, jemaat memberi dengan rela hati sebagai satu tanggung jawab bersama. Namun, jemaat memberi dengan rela hati sebagai satu tanggung jawab bersama. Dengan rela hati itu tidak ditentukan peratus-peratusnya. Berapa saja yang mereka sanggup beri, mereka beri. Berapa saja yang mereka mampu beri, mereka beri. Dan mereka beri. Setelah mereka melihat keperluan di dalam rumah tangga mereka, melihat keperluan anak-anak mereka, melihat keperluan ibu bapak, melihat keperluan yang ada bersama dengan mereka di dalam rumah mereka, barulah mereka memikirkan ke tempat lain. Jadi, karena mereka sanggup, atau mungkin mereka belum juga memberi ke dalam rumah mereka, tetapi mereka sanggup. Dan persetujuan bersama di dalam rumah untuk memberi ke pelayanan, mereka juga memberi. Itu namanya dengan rela, dengan kerelaan, dengan kesanggupan dan kemampuan. Ya kan? Jadi kalau tidak paham hal ini, renungkan. Jangan menyamakan persepuluhan itu sama dengan pemberian-pemberian sukarela. Tidak sama. Persepuluhan itu perintah dan hukum, ketentuan hukum Taurat. Ya kan? Banyak yang memberi persepuluhan, bukan persepuluhan. Bukan. Tapi di dalam doanya dia berkata, Tuhan, ini persepuluhan saya. Ini persepuluhan saya.
Tetapi peratus yang diberi tidak sampai 10%. Berani-raninya menipu. Ya kan? Cukuplah berdoa, Tuhan, inilah yang mampu saya beri hari ini. Nah, sudah, tak usah sebut-sebut persepuluhan. Ya kan? Tak usah menyebut-nyebut persepuluhan itu di sana. Karena apabila kita melakukan sesuatu oleh karena perintah Taurat itu, kita meletakkan diri kita di bawah hukum Taurat. Nah, orang yang hidup di bawah hukum Taurat terkutuk. Ya kan? Tuhan sudah memerdekakan kita. Merdekalah, merdekalah, seperti itu. Jadi jemaat di dalam perjanjian baru, jemaat ataupun umat tebusan memberi dengan rela hati sebagai satu tanggung jawab. Sebagai satu tanggung jawab bersama. Jadi kalau gereja kita memerlukan dukungan, kita sama-sama mendukungnya. Sama-sama mendukung. Dalam hal mendukung ini, semua terlibat. Semua akan terlibat. Baik itu orang miskin, dia mungkin juga berusaha untuk memberi. Karena dia mengasihi Tuhannya. Karena dia mengasihi Tuhannya. Berapa yang orang miskin sanggup beri, itu terserah kerelaan dan kesanggupannya. Seperti itu. Persepuluhan dalam bentuk uang dimulai oleh Cyprian. Ada seorang yang disebut Cyprian, Saint Cyprian. Pada abad ketiga di Afrika Utara. Itu pada abad ketiga. 300 tahun lebih sesudah zaman para rasul. Sudah zaman Yesus. Ya kan? 300, kira-kira 300 lebih tahun. Lebih. Di Afrika pada abad ketiga. Saint Cyprian, dia yang mulai. Apakah Saint Cyprian ini tersenarai dengan rasul-rasul yang lain? Tidak, ini orang baru. Orang baru. Pertobatan Konstantin the Great, Kaisar Roma di abad keempat, menekan kristenisasi di negara-negara Eropa untuk mengamalkan persepuluhan juga dalam bentuk uang. Ini Konstantin. Petobat baru. Jadi mungkin di dalam pemerintahannya susah untuk dapat uang. Lalu dia menekankan hal ini. Mana kita tahu kan? Seperti itu. Dia menekankan. Ini Konstantin, petobat baru. Pada abad keempat. Dia mengajarkan persepuluhan. Persepuluhan di negara-negara Eropa diatur oleh hukum gereja atau hukum negara, hukum awam, hukum cukai. Itu di Eropa. Diatur sesuai dengan hukum-hukum yang dipandang baik oleh gereja, dipandang baik oleh hukum awam, ataupun hukum negara, ataupun hukum cukai. Jadi mereka ini yang menentukan persepuluhan itu. Nah, ya kan? Jadi baca kitab, baca sejarah juga. Persepuluhan tidak diamalkan di gereja-gereja Katolik Roma dan Ortodok. Oh, ya kan? Persepuluhan tidak diamalkan di gereja-gereja Katolik Roma dan Ortodok. Tidak diajarkan itu. Namun gereja itu masih ada sampai hari ini. Gereja-gereja ini masih ada sampai hari ini. Walaupun mereka tidak memberi persepuluhan. Karena ada orang yang berkata seperti ini. Oh, bagaimana gereja mau maju kalau tidak ada persepuluhan? Kalau tidak melakukan persepuluhan?
Belajar dari Katolik Roma. Belajar dari gereja Ortodok. Apa rahasia mereka sampai bertahan hingga ke hari ini? Nah, lalu ada orang berkata, oh, orang yang memberi persepuluhan itu gereja sesat. Belum tentu. Belum tentu. Jangan-jangan yang memberi persepuluhan itu sesat. Seperti itu. Ya kan, seperti itu. Jangan dulu menunding jari. Belajar dulu, belajar. Namun di beberapa gereja Kristen Protestan dan hampir seluruh gereja Pentakosta mengamalkan persembahan persepuluhan. Jadi gereja Protestan, gereja Pentakosta mereka mengamalkan persepuluhan. Jadi bagaimana pemahaman mereka, bagaimana cara mereka melihat hal itu terserah mereka lah seperti itu. Jadi kita mengajar ini untuk orang yang mau belajar. Yang tidak mau belajar, apa boleh buatlah seperti itu. Kita pun tidak boleh paksa. Kita pun tidak boleh paksa. Yang mau menambah wawasan, belajarlah. Belajarlah. Persembahan perjanjian baru yang Alkitabiah. Umat perjanjian baru tidak lagi berada di bawah perintah hukum Taurat. Dalam Lukas 16 ayat 16, dalam Efesus 2 ayat 15, dalam Kolose 2 ayat 14 hingga 17 menyebut hal itu. Jadi selidikilah. Selidiki. Hukum yang mengatur persepuluhan sudah selesai masa berlakunya. Nah, hukum yang mengatur persembahan persepuluhan itu sudah selesai masa berlakunya. Sudah selesai. Sudah selesai. Contohnya dalam parlemen kita. Kalau ada undang-undang yang sudah tidak digunakan ataupun ada pembubaran undang-undang, yang lama itu tidak berlaku. Yang barulah yang berlaku. Seperti itu. Yang barulah yang berlaku. Nah, persembahan yang benar untuk umat perjanjian baru adalah persembahan seluruh hidup. Persembahan seluruh hidup. Nah, sebab itulah kita jangan memandai-mandai memberitahu bahwa ada hak Tuhan, ada hak kita. Sebenarnya kita ini tidak ada hak pun. Tidak ada hak pun. Karena seluruh kita ini sudah disita Tuhan. Seluruh hidup kita ini sudah disita Tuhan. Tak usahlah main matematik dengan Tuhan, tak usah. Tak usahlah menganggap diri pakar di dalam maths. Ya kan? Kita ikut hitungan Tuhan saja. Jadi, kita ini tidak punya apa-apa. Kita ini milik Tuhan sepenuhnya. Tak usah bagi-bagi harta. Pikiran yang suka membagi-bagi harta inilah yang banyak membuat kerosakan di dalam rumah tangga. Karena tidak sanggup hidup bersatu. Ya kan? Jadi kalau tidak puas hati, baca Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan renungkan. Persembahan seluruh hidup yang diberikan tanpa ancaman, melainkan berdasarkan kesukarelaan, kemurahan hati sebagai buah alami dan bukti dari kasih. Persembahan seluruh hidup yang diberikan tanpa ancaman, tanpa ditekan-tekan, tak usah ditekan, tak usah dipancing-pancing dengan berkat, tak usah dipancing-pancing dengan berkat. Kalau kamu memberi banyak, mendapat banyak. Aduh. Sampai main kira-kira ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30. Baca dulu konteks ayat itu, baca dulu. Apakah bercerita tentang itu? Nah, itulah. Jadi, memberi seluruh hidup tanpa ancaman.
Relakan diri kita ini dimiliki Tuhan sepenuhnya. Relakan hidup kita ini dimiliki Tuhan sepenuhnya. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau lakukan, semuanya adalah untuk Tuhan. Apapun. Siapapun yang bersama denganmu hari ini, itu semuanya milik Tuhan. Ya kan? Bawalah, persembahkanlah seluruh kita kepada Tuhan. Istri, anak, bapak, mak, mertua, ipar, bawalah semua kepada Tuhan. Karena semuanya milik Tuhan. Tuhan Yesus berkata, jangan menghalang-halangi anak datang kepada Tuhan. Karena anak itu milik Tuhan. Bukan hanya anak, bapak dan maknya juga milik Tuhan. Tidak ada milik kita, tidak ada. Jangan membagi-bagikan harta. Oh, 10% untuk Tuhan, 90% untuk kita. Seakan-akan kita ini lebih hebat dari Tuhan. Ya kan? Jadi saya peringatkan lagi, kita mengajar untuk tidak memberi persepuluhan itu karena persepuluhan ini perintah dan ketentuan dari hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu kalau kita lakukan, kita meletakkan diri kita di bawah kutuknya. Nah, karena hukum Taurat itu mesti dilakukan semuanya. Bukan main copot-copot. Nah, bukan main ambil ini yang bagus, ambil ini yang bagus. Bukan. Syaratnya kalau melakukan satu, semua yang lain itu harus dilakukan. Nah, kalau hari ini kita benar-benar mau melakukan hukum Taurat, berhentilah makan panggang babi. Berhentilah. Tapi babi nyaman loh, nyaman. Jadi kita tidak melakukan hukum Taurat bukan karena makan babi, bukan karena nyamannya babi, tidak. Tapi karena kita mau ikut Yesus. Karena kita mau ikut Yesus. Seperti mana kata Paulus? Dia sendiri tidak melakukan hukum Taurat. Nah, kita belajar tentang hidup Paulus. Kenapa boleh seperti ini? Nah, dahulunya Paulus sebelum mengenal Yesus, dia adalah pelaku hukum Taurat. Sebab itu dia sanggup membunuh, membinasakan sesiapa yang melanggar Taurat. Tapi setelah dia mengenal Kristus, dia berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apabila Kristus hidup di dalam dia, dia sanggup menderita, bahkan sampai mati untuk Kristus. Ya kan? Dia hidup untuk Kristus. Dia hidup di bawah hukum Kristus. Nah, dia tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Hati-hati loh dengan ajaran. Ya kan, hati-hati loh. Jemaat diajarkan mempersembahkan seluruh hidup. Suatu persembahan tanpa mengikat dan tanpa ancaman kutuk. Nah, ajarlah jemaat dengan tulus. Tak usah pancing mereka dengan berkat-berkat. Tak usah kutuk-kutuk mereka, ancam-ancam mereka dengan kutukan. Tak usah. Tak usah. Ini kan? Tak usah. Karena jemaat-jemaat yang datang ke dalam gereja kita, datang ingin mendengar ajaran kita, mereka mengharapkan belas kasihan Tuhan itu. Mereka juga mau bertemu dengan Tuhan mereka. Jadi jangan membuat syarat. Kalau kamu tidak memberi persepuluhan, kamu akan terkutuk.
kamu mencuri hak Tuhan. Aduh, 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 aduh. Aduh. Apabila khawatir tentang keuangan gereja dan pembayaran elaun pastor terganggu, jangan kutuk. Walaupun khawatir tentang keuangan gereja. Jadi seperti yang pernah saya sebut di sesi kedua kan. Kalau jemaat itu mengasihi pastornya, tidak mungkin pastornya lapar. Tidak mungkin. Berapalah sangat belanja pastor yang satu orang itu berbanding jemaat yang puluh-puluh orang mendengar ajarannya. Ya kan? Kalau benar jemaat itu mengasihi pastornya, pastornya tidak mungkin kekurangan. Pastornya tidak mungkin kekurangan. Jadi tak usahlah pastor itu mengajar, mengutuk-ngutuk. Tak usah. Ya kan? Jadi, kalau pastor ini mengasihi jemaatnya, dia berusaha menjadi teladan bagi mereka. Dia bukan hadir di sana untuk menjadi beban, tetapi dia menjadi berkat bagi mereka. Seperti itu. Ya kan? Kalau karena ada yang kita dengar berkata seperti ini, pastor, kalau kita tidak memberi persembahan persepuluhan ini, apa yang akan menjadi biaya pastor kami? Seperti itu kan kita. Jadi kalau you mengasihi pastor you, tidak mungkin pastor itu akan terganggu pelayanannya, akan terganggu ekonominya. Ya kan? Tidak mungkin. Pikir baiklah. Pikir baiklah. Seperti itu. Kalau jemaat itu mengasihi gereja, dan pastor itu juga mengasihi gereja tempat pelayanannya, tidak mungkin gereja itu tidak maju. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin gereja itu akan ada masalah keuangannya. Tidak mungkin. Tuhan memberi kita nalar. Tuhan memberi kita hikmat. Sebab itulah Tuhan kata, siapa yang belum punya, mintalah. Bukan belum punya duit, belum punya hikmat, mintalah. Seperti itu. Ya kan? Jadi kalau pastor itu, kalau jemaat itu mengasihi gerejanya, tidak mungkin gereja itu akan ada masalah. Mungkin ada masalah lah, sikit-sikit lah. Seperti itu, sikit-sikit lah. Ya kan? Tapi tidak sampai membuat gereja itu tutup. Tidak akan sampai membuat gereja itu tutup begitu saja. Tidak mungkin. Nah, kita mengajar jangan memberi persepuluhan ini, karena persepuluhan itu akan mengundang kutuk dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, biarlah kita dipimpin oleh Roh. Kalau kita hidup dipimpin oleh Kristus, biarlah kita hidup dipimpin oleh Kristus. Jangan memandai-mandai hidup di bawah yang lain. Persembahan umat tebusan adalah urusan pribadi dengan Tuhan. Harus dalam pimpinan Roh, Roma 7:6, dilakukan karena mengasihi Allah dan sesama. Memberi ini karena mengasihi. Memberi ini karena mengasihi, bukan karena ditentukan nilai dan peratusannya, bukan. Itulah saya berkata, kalau orang berkata seperti ini, saya memberi persepuluhan itu karena kasih, itu bohong.
itu bohong. Tidak mungkin kasih itu ada nilai-nilainya, ya kan? Tidak mungkin. Jadi karena kita mengasihi Tuhan Allah kita, kita memberi seluruh hidup kita ini. Karena pernah dipersoalkan kan, ini ada gambar kaisar. Ya kan? Jadi Tuhan berkata apa? Ya, berilah kepada kaisar yang sesuai untuk kaisar. Berilah kepada Allah yang menjadi milik Allah. Yang menjadi milik Allah itu bukan uangnya, tapi seluruh hidup kita. Bukan uangnya, tapi seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita. Jadi persembahan tidak boleh dilakukan dengan aturan-aturan, dengan sedih hati, dengan paksaan, dengan tekanan, dengan dipancing oleh berkat. Tidak perlu, tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi kalau memberi dengan sedih hati. Nah, mau tahu ayatnya? Bacalah 2 Korintus 9 ayat 7 itu berulang-ulang sampai paham. Bacalah berulang-ulang sampai paham. Persembahan tidak boleh dilakukan demi imbalan. Karena memberi imbalan itu bahagian Allah. Dan Allah memang menjanjikan imbalan bagi mereka yang memberi dengan hati yang mengasihi. Jadi tak usahlah kita sibuk-sibuk menekan-nekan Tuhan beri berkat kepada kita. Tak usah. Itu sikap yang meremehkan Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu tidak tahu memberi kepada kita. Ya kan? Tuhan, saya beri persepuluhan hari ini supaya Tuhan memberi saya jodoh. Aduh. Kalau Tuhan mau kita kawin, kawinlah dan peliharalah hubungan itu dengan baik-baik. Karena tujuan kita mendirikan rumah tangga, tujuan kita kawin itu bukan karena cari nyaman, bukan karena cari bahagia, tapi untuk memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini kan? Bukan untuk cari bahagia, tapi memberi kebahagiaan. Memberi kebahagiaan. Jadilah kebahagiaan bagi pasanganmu. Tak usah kita melihat dalam keluarga, oh kenapa saya dan istri selalu bergaduh, kenapa kami selalu ada masalah. Lalu ada nasihat berkata, jangan-jangan kamu tidak memberi persepuluhan. Aduh. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku mengasihimu? Nah, kalau kita mengasihi Tuhan kita, kita akan menjadi kebahagiaan bagi pasangan kita. Ya kan? Nah, itu kira jauh sedikit lah. Jadi persembahan tidak boleh dilakukan demi imbalan, demi mengharapkan balasan dari Tuhan. Karena memberi berkat itu, karena memberkati itu bahagiannya Tuhan. Tak usah kita atur dia. Ya kan? Tak usah atur dia. Dan Allah memang menjanjikan imbalan bagi mereka yang memberi dengan hati yang mengasihi. Hati yang mengasihi tidak mengharapkan balasan apa-apa. Baik itu dari manusia, apalagi dari Tuhan. Nah, sebab itulah banyak yang kecewa. Karena sudah mendengar motivasi yang salah, banyak yang kecewa. Banyak yang kecewa. Ya kan? Jadi sebab itulah
kita mengajar diri kita untuk tidak terlalu berharap terhadap orang lain. Karena orang lain pun ada kesusahan-kesusahan mereka sendiri. Sedangkan keinginan kita tidak mungkin dipenuhi oleh Tuhan. Nah, orang yang selalu memberi karena mengharapkan balasan akan selalu kecewa. Karena dia berpikir apa yang dia beri itu dia masih ada hak atasnya. Dia masih ada hak atasnya. Orang yang beranggapan demikian tidak pernah punya kasih kepada Tuhan. Ayat itu tadi ada dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Persembahan persepuluhan pada dasarnya merendahkan Tuhan. Karena Tuhan hanya dihargai 10%. Persembahan persepuluhan pada dasarnya merendahkan Tuhan. Karena Tuhan hanya dihargai 10%. Itu pun dengan uang. Uang bukan tidak perlu, sangat perlu. Sebab itulah kita harus bekerja untuk mendapatkan uang supaya hidup kita dapat dilangsungkan, dapat diteruskan. Ya kan? Tapi janganlah meremehkan Tuhan dengan uangmu. Jangan. Please lah, jangan meremehkan Tuhan dengan uangmu. Jangan menghargai Tuhan dengan 10%. Menakuti jemaat supaya taat mempersembahkan persepuluhan agar menyenangkan hati Tuhan dan memperoleh berkat adalah perbuatan memperbodohkan jemaat untuk merasuah Tuhan. Menakuti jemaat supaya taat mempersembahkan persepuluhan agar menyenangkan hati Tuhan dan memperoleh berkat adalah perbuatan yang memperbodohkan jemaat untuk merasuah Tuhan. Wow. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah bijak. Jadilah bijak di dalam hal ajaran-ajaran ini. Saya selalu menekankan ataupun mengajarkan para jemaat, belajarlah. Bacalah Alkitabmu yang ada padamu. Bacalah itu. Kalau tidak tahu, tanya. Jadilah jemaat yang bijak. Sepatutnya semakin hari itu semakin kita menjadi bijak. Semakin kita menjadi bijak. Kita janganlah menjadi jemaat yang hanya mengaminkan. Orang yang mengajar kata amin, amin. Orang kata amin, amin. Aduh. Jangan jadi jemaat amin. Jadilah jemaat yang bijak. Jemaat yang mau belajar. Jemaat yang mau belajar. Tidak ada perintah yang memaksa untuk memberi. Kadang-kadang kita tidak perlu mempersembahkan sesuatu jika kita memang sedang kekurangan. Kadang-kadang kita memberi lebih. Kadang-kadang kita memberi lebih. Seperti itu. Jadi apabila kita memang tidak punya, beli susu anak pun susah, mau beli sayap ayam pun susah untuk lauk tengah hari. Jadi tidak memberi pun tidak menjadi masalah. Jadi kalau kita punya anak yang banyak dan semua mereka mengharapkan
belas kasihan dari bapak dan maknya. Sudahlah mak dan bapaknya ini tidak punya penghasilan yang banyak, tidak punya penghasilan yang tetap. Tapi karena oleh menyahut cabaran gereja untuk memberi persembahan persepuluhan, karena mereka tidak mau terkutuk dan mereka juga mengharapkan keluar dari kutuk itu, lalu mereka memberi. Tetapi anak menangis, minta makan. Kamu pikir Tuhan senangkah? Kamu pikir Tuhan senangkah? Oh, semua Jumat hari ini kaya-kaya. Jangan seperti itu. Dalam gereja yang ada di sekitar kita banyak orang yang susah. Banyak jemaat yang susah. Yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Berilah mereka kemerdekaan. Berilah mereka kebebasan di dalam hal mereka memberi kepada pelayanan. Ya kan? Jadi kalau memang kita sedang kekurangan, tidak usah memberi pun tidak menjadi masalah. Jadi kalau kita punya kelebihan dan kita ada lebihlah pendapatan pada masa itu, kita boleh beri lebih lah, seperti itu. Jadi memberi bukan atas paksaan, ancaman kutukan, atau memancing berkat. Tapi karena memang ingin memberi dengan sukacita, sukarela dan tulus, kita tidak berdagang dengan Tuhan. Kita tidak berdagang dengan Tuhan. Tuhan tidak mengutuk orang yang tidak memberi. Namun Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi pun kamu kalau bukan karena sukacita, bukan karena rasa syukur, maka Tuhan senang. Ya kan? Jabatan imam seperti suku Lewi sudah tidak ada lagi. Jabatan imam seperti suku Lewi sudah tidak ada lagi. Tidak ada. Mungkin ada yang mengajar, pengajar ataupun pengkhotbah ataupun pastor itu adalah orang Lewi rohani. No. Tidak. Ya kan? Tidak. Karena di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, semua orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan semua orang yang mengaku Allah Bapa, itu Bapaknya, adalah imamat yang rajani, setaraf, sama taraf. Jadi hanya Yesus yang menjadi imam agung. Yang lain ini semua sama, tidak ada bezanya, tidak ada. Bezanya hanya terdapat pada kelebihan pastor itu dia ada sekolah teologi dan dia belajar tentang Alkitab itu lebih banyak daripada jemaat yang lain. Itu saja. Jadi untuk menganggap pastor itu lebih mulia, lebih kudus dari jemaat yang lain, kita mengetahui bahwa terdapat ramai juga pastor yang selingkuh. Banyak juga pastor yang melakukan dosa-dosa tersembunyi. Apa mulianya? Tidak ada. Kita sama saja. Ya kan? Jadi jabatan imam seperti suku Lewi sudah tidak ada lagi. Karena kita semua adalah imamat yang rajani. Menurut 1 Petrus 2 ayat 9. Dan Tuhan Yesuslah satu-satunya imam agung kita.
Kalau kita menganggap keberadaan ataupun kedudukan sebagai pastor itu adalah imam agung, kita mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, hanya Yesuslah imam agung kita. Imam agung kita, Yesus, hanya Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya imam agung kita. Dan orang Lewi tidak ada. Karena memang kita ini bukan suku Lewi, ya kan? Kebanyakan kita yang ada di Pulau Borneo ini, di Sarawak ini bukan suku Lewi. Mungkin adalah yang bernama Lewi, tapi dia bukan suku Lewi. Tapi dia bukan suku Lewi, ya kan? Bukan. Jadi kita masuk kepada kesimpulan. Persepuluhan apakah masih sesuai dilakukan di zaman ini? Apakah persepuluhan itu masih relevan dilakukan oleh umat perjanjian baru? Umat perjanjian baru adalah umat yang tidak di bawah perintah Taurat Musa. 613 mizvot itu. Mizvot itu perintah. 613 perintah itu. Tetapi umat perjanjian baru ini di bawah perintah Kristus. Di bawah perintah Kristus. Jadi mungkin kita pernah membaca ada perumpamaan yang bercerita tentang kibrat, tempat menyimpan anggur itu. Kirbat yang lama tidak sesuai untuk kirbat yang baru. Jadi cara hidup yang lama tidak sesuai dengan cara hidup yang baru. Manusia baru. Jadi untuk mendapat ataupun untuk dapat mengonsumsi anggur yang baru itu, kita harus hidup baru. Kita harus hidup baru. Jadi anggur yang baru itu adalah ajaran yang baru, yaitu hukum yang baru, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus Kristus kita itu adalah hukum yang baru, adalah anggur yang baru, yang harus kita simpan di dalam hati yang baru, hidup yang baru. Kalau kita belum lahir baru, sangat susah untuk kita memahami hal ini. Ya kan, sangat susah. Sangat suka untuk diterima nalal. Jadi pikiran itu baru, perasaan itu baru, hati itu harus baru. Kirbat yang lama, hidup lama, manusia lama, tidak sesuai menjadi tempat menyimpan anggur baru. Nah, jadi harus disimpan dalam kirbat yang baru, bekas yang baru. Jadi bekas itu adalah diri kita. Dan anggur itu adalah ajarnya Tuhan, ajaran Kristus. Seperti Paulus, dia lahir baru dan dia menyimpan anggur yang baru dalam dirinya, dalam hidupnya, dan itu dikerjakannya. Sehingga dia berkata, aku hidup di bawah hukum Kristus. Umat perjanjian baru memberi persembahan yang disebut sedekah di kayu suni. Kebenaran, ataupun diterjemahkan hidup keagamaan dalam terjemahan lainnya. Sedekah. Jadi, bukan persepuluhan. Karena sedekah itu harus diberi dengan benar, dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Bukan karena ancaman, tapi karena kasih. Kerelaan hati, sukacita.
Sukacita itu adalah luapan rasa syukur dan penuh ketulusan sebagai satu tanggung jawab yang harus dipikul bersama. Jadi memberi itu sebagai rasa, sebagai suatu luapan rasa syukur. Penuh ketulusan sebagai satu tanggung jawab yang harus dipikul bersama. Kita mengajar untuk tidak memberi persepuluhan itu bukan arti kita pelit. Bukan mengajar orang pelit. Bukan. Malah kita mau mengajar orang supaya lebih murah hati lagi. Lebih murah hati lagi. Ya kan? Tidak usah ada yang mengikat-ikat. Tidak ada yang kontrol-kontrol. Seperti itu. Mau beri banyak, ya beri banyak. Mau beri sedikit, ya beri sedikit. Ya kan? Sesuai kemampuan dan kerelaan. Mungkin ada yang berpikir seperti ini. Oh, dia ini mengajar tidak memberi persepuluhan itu karena dia kedekut. Karena dia pelit. Oh, jangan dulu menilai. Seperti itu, jangan dulu menilai. Jadi dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa maksudnya? Tuhan Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Di dalam bahasa Yunani yang ditulis dalam Alkitab ini ada menyebut 3 perkataan bersebut tentang hidup. 1 bios, 1 psuke, dan 1 itu zoe. Jadi Tuhan Yesus ini datang supaya mereka mempunyai zoe. Zoe itu bercerita tentang quality hidup. Jadi orang yang memiliki quality hidup akan mempunyai hidup itu secara berkelimpahan. Nah, jadi mempunyainya dalam segala kelimpahan ini bukan bercerita tentang timbunan harta, bukan bercerita tentang timbunan uang, bukan. Jadi ini bercerita tentang kepenuhan hati. Hati yang penuh dengan hati-hati yang baik. Seperti itu maksudnya. Mempunyai hidup maksudnya mempunyai quality hidup seperti hidupnya Tuhan Yesus. Dan hidupnya Tuhan Yesus itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Jadi sebab itulah setiap kita yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus tunduk di bawah hukum Kristus. Kenapa? Supaya kita mempunyai quality hidup itu. Supaya kita memiliki quality hidup itu. Seperti itu. Mempunyai hidup maksudnya di sana adalah mempunyai zoe seperti Tuhan Yesus. Hidup zoe inilah yang akan terbawa sampai ke langit baru, bumi baru. Itulah yang akan terbawa ke langit baru, bumi baru. Dan inilah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Quality hidup itu. Dalam segala kelimpahan, maksudnya dalam segala kemurahan, bukan hanya menerima tapi juga dalam hal memberi. Jadi dalam segala kelimpahan di sini bercerita bukan tentang timbunan harta, bukan tentang timbunan uang, tetapi hati yang baik. Dipenuhi hati-hati yang baik. Ya kan? Dipenuhi hati yang baik. Orang yang mengasihi Tuhan dengan benar-benar
tentu mereka adalah manusia yang luar biasa. Tanpa diajar memberi pun mereka sanggup memberi, mereka rela memberi. Jadi karena mereka punya Kristus, karena mereka punya hidup yang berkualiti, karena punya hati yang berkualiti seperti Kristus itu tadi, pastornya tidak akan kekurangan, gerejanya tidak akan mengalami masalah keuangan. Seperti itu. Karena dia akan memberi seluruh hidupnya. Memberi seluruh hidupnya. Karena dia tidak akan menganggap bahwa dia punya hak lagi. Jadi, sebagai orang yang mengaku mengasihi Tuhan, kenakanlah hukum Kristus, bukan hukum Taurat. Kenakanlah hukum Kristus, bukan hukum Taurat. Jangan pula beranggapan dengan tidak memberi persepuluhan lalu langsung tidak memberi ke gereja. Itu salah. Kita tetap memberi tapi bukan karena ancaman, tapi karena kasih. Inilah hukum Kristus. Inilah hukum Kristus. Jangan pula mendengar ajaran kita ini lalu berkata, oh dia ini tidak mengajar memberi. Jangan. Karena tidak memberi ke gereja, tidak melakukan tanggung jawab terhadap pastor kita, itu salah. Itu salah. Jadi kita memberi, kita tetap memberi, tapi bukan persepuluhan. Persepuluhan itu akan mendatangkan hukuman, mendatangkan kutuk. Dan lagi pun Tuhan Yesus di dalam manusianya, matinya sebagai manusia, sudah membatalkan hal itu. Sudah membatalkan hal itu. Jadi jangan mengharapkan kebenaran dari melakukan perintah hukum Taurat. Jangan. Karena itu memang tidak ada. Nah, konteks ini yang harus kita pahami dulu. Ini yang harus kita paham benar-benar dulu. Kita mau tahu dari mana ajaran persepuluhan itu datang. Itu datangnya dari Taurat. Nah, hukum Taurat sudah batal. Hukum Taurat sudah batal. Yang ada sekarang adalah hukum Kristus. Jadi kalau kita mengharapkan kebenaran dari melakukan hukum Taurat, kita di luar kasih karunia. Jelas-jelas itu dikatakan. Jelas-jelas itu dikatakan. Kalau kita mengharapkan berkat, mengharapkan perubahan terjadi lewat pemberian persepuluhan yang kita beri, kita berada di luar kasih karunia. Kita berada di luar kasih karunia. Jangan main-main dengan hukum. Sedangkan dalam negara kita ini, kalau kita melanggar hukum, kita kena jail loh. Kita kena jail. Apalagi benda yang menjadi menjadi peraturan hidup mati kita. Masuk tidak kita ke dalam surga. Jangan main-main dengan hukum. Jangan main-main dengan peraturan. Sedangkan kita tidak menggunakan tali kelenda saja ketika memandu di jalan raya. Apabila ada polis JPJ yang tahan, kita kena hukum. Kita kena hukum. Nah, pikir dengan baik. Memberi itu bukan dosa, memberi itu bukan salah. Memberi memang harus memberi, tapi bukan persepuluhan. Bukan persepuluhan. Dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 menyebut demikian ataupun menulis demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Dengar, ini perintah yang diberi oleh Allah yang berinkarnasi menjadi manusia itu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Hal inilah yang diberi Tuhan Yesus kepada kita. Saling mengasihi. Saling mengasihi. Kalau orang berkata dia memberi persepuluhan karena kasih, bohong. Sebenarnya dia tidak punya kasih. Karena kasih, aku rela berkorban. Karena kasih, kita rela berkorban. Berkorban nyawa ataupun harta. Seperti itu. Lebih kurang seperti itu. Jadi karena kasih, kita tidak banyak soal. Jadi kita menjadi jemaat yang bertanggung jawab itu karena kasih. Jadi karena kasih kita akan menjadi jemaat yang bertanggung jawab. Lihat kekurangan gereja kita, kita sumbang, kita dukung. Lihat keperluan gembala kita yang mengajar firman Tuhan kepada kita. Kita sumbang untuk dia, kita bersedekah untuk dia, kita dukung dia. Kita dukung dia. Baik dari segi keuangannya ataupun keperluannya setiap hari. Nah, seperti itu. Itu kasih. Kita menjadi jemaat yang bertanggung jawab karena kita mengasihi. Karena kita mengasihi. Kita memberi uang karena kita mengasihi. Kita memaafkan dan mohon maaf juga karena mengasihi. Ini hukum Kristus sangat luar biasa sekali lah, tidak ada hukum yang seperti hukum ini. Tidak ada. Kita kawin, kita beristri, kita berumah tangga, itu karena kasih. Karena kasih. Jangan kawin kalau hanya mau nyaman. Jangan kawin kalau hanya mau bertukar status dari jomblo jadi punya pasangan. Jangan. Tak usah kawin itu apa. Jadi kawinlah karena kita mau menyenangkan Tuhan. Kawinlah karena kita mau menyenangkan Tuhan. Beristrilah, bersuamilah karena kita mau menyenangkan Tuhan, bukan memuaskan keinginan kita. Bukan untuk memenuhi keinginan kita. Lebih baik jangan kawin. Kalau seperti itu tujuannya. Ya kan? Jadi dalam kawin itu juga jangan mengharapkan bahagia. Tidak akan ada. Namun, jadilah sumber kebahagiaan itu. Jadilah sumber kebahagiaan itu. Jadi kalau kita kawin karena kasih kita akan menjadi sumber kebahagiaan. Bukan pencari kebahagiaan. Bukan pencari kebahagiaan. Karena kita tidak akan menemui kebahagiaan dari orang lain. Kebahagiaan itu bersumber dari kita sendiri. Jadi kita dapat hidup bermasyarakat. Kita dapat hidup bersama dengan orang lain. Itu karena kasih. Karena kasih. Banyak orang yang tidak dapat hidup tentram di tengah orang lain. Karena dia memang tidak punya kasih. Ya kan? Tidak punya kasih. Jadi inilah hukum Kristus. Inilah hukum Kristus, hukum kasih. Yang dimana kita harus meletakkan diri kita. Kita begereja. Itu karena kasih. Kita mau ikut gereja ini, ikut gereja itu karena kita mau mengasihi. Bukan karena dalam gereja itu kita dapat kesenangan. Kita dapat jadi pelayan. Kita dapat jadi pemimpin. Bukan.
karena kita mengasihi. Jadi apa boleh buatlah kalau orang yang menyuruh kita keluar. Seperti itu. Nah, jadi dalam hidup di dunia ini, kasih ini memang penting. Kalau kita tidak punya kasih, apa gunanya? Seperti itu. Jadi apa sahaja yang kita lakukan, itu semua kena kasih. Kalau kita melakukan pekerjaan kita karena kasih kita kepada majikan kita, karena kasih kita kepada keluarga kita, kita tidak akan ngulal. Ya kan? Tidak akan ngulal. Kita tidak akan kerja sambil lewat. Kita akan melakukan pekerjaan itu dengan benar. Jadi, kalau sekarang ini kita adalah seorang pelajar, jadi kita akan belajar lebih sungguh, belajar benar-benar. Karena kita mengasihi keluarga kita, ibu bapak kita, yang telah memberi harapan agar kita menjadi anak yang pandai. Ini kasih, ini hukum Kristus. Jadi kalau kita sebagai anak yang kerja jauh dari keluarga, dimanapun kita ada, kalau kita mengasihi ibu dan bapak kita, mengasihi keluarga kita, kita akan menjaga nama baik mereka. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang jahat di belakang mereka. Ini kasih. Sejauh manapun kita pergi meninggalkan keluarga kita, untuk mengikuti pekerjaan, untuk mengikuti persekolahan, kita akan tetap menjaga nama baik mereka. Karena kita mengasihi mereka. Sebab itulah Paulus berkata demikian. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Tidak ada faedahnya. Setelah Paulus menerima kasih itu, setelah Paulus berkelimpahan dengan kasih itu, dia sanggup melakukan apa saja. Dan dia berkata, aku tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dia tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Dia tidak lagi diperintah-perintah oleh hukum Taurat. Tapi dia melakukan segala sesuatu itu karena kasih. Karena kasih. Kasih tidak menuntut balasan. Tapi hukum Taurat menuntut balasan. Sebab itulah orang yang melakukan Taurat berani berkata, Tuhan, aku memberi persepuluhan, Tuhan balaslah aku. Berkatilah aku, karena aku sudah memberi persepuluhan. Ini konsepnya Taurat. Ya kan? Jadi kita mengajar supaya jangan memberi persepuluhan bukan berarti kita pelit, bukan berarti kita kedekut. Tidak. Karena bahaya yang kita lihat dari melakukannya itu sangat-sangat memudaratkan. Sangat-sangat memudaratkan. Kalau kita melakukan hukum Taurat, harus melakukan semuanya. Jangan main-main dengan hukum. Akibatnya adalah hukuman. Kalau kamu hidup di bawah hukum Kristus, hiduplah di bawah hukum Kristus.